Hai guys, bertemu lagi dengan Belajar Hukum. Semoga tidak bosan ya untuk terus menonton video kami. Kali ini kita akan belajar tentang hak-hak atas tanah dalam hukum agraria di Indonesia. Penasaran? Yuk tonton terus videonya. Perlu diketahui, dasar hukum utama dalam mempelajari hukum agraria adalah UUPA atau Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960. Dalam UUPA sendiri, hukum agraria diartikan secara luas yang melingkupi bumi atau permukaan tanah beserta seluruh kandungan di dalamnya, air beserta yang terkandung di dalamnya, dan ruang angkasa. Namun terkait ruang angkasa, mungkin perlu dibahas lebih lanjut di video lainnya ya, mengingat Indonesia sudah meratifikasi Outer Space Treaty 1967. Dalam konteks video ini, pengertian hukum agraria yang digunakan adalah pengertian sempit sebagaimana yang ditulis dalam Black's Law Dictionary. Agrarian law is the body of law governing the ownership, use, and distribution of rural land. Dalam UUPA sendiri telah diatur berbagai hak-hak atas tanah, yaitu hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, dan hak memungut hasil hutan. Selain itu, terdapat hak-hak yang bersifat sementara sebagaimana diatur dalam Pasal 53 UUPA. Namun, dalam video ini, kita hanya akan membahas 3 hak atas tanah. Yang pertama adalah hak milik. Hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat, dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6. Hak milik itu sendiri dapat beralih dan dialihkan, dimiliki oleh WNI, dan dapat dijadikan jaminan dengan hak tanggungan. Di sisi lain, hak milik tidak dapat dimiliki oleh WNA maupun badan hukum. Hanya badan hukum seperti Bank Negara, Perkumpulan Pertanian yang didirikan berdasarkan UU 79 tahun 1958, Badan Keagamaan yang ditunjuk oleh Menteri Agraria atas rekomendasi Menteri Agama, dan Badan Sosial yang ditunjuk oleh Menteri Agraria atas rekomendasi Menteri Kesejahteraan Sosial. Adapun hapusnya hak milik apabila tanahnya jatuh kepada negara akibat dari pencabutan hak demi kepentingan umum, penyerahan sukarela pemegang hak milik, ditelantarkan, maupun karena terjadi pengalihan yang mengakibatkan hak milik menjadi dimiliki oleh WNA. Selain hal tersebut, hak milik juga dapat hapus apabila tanahnya musnah. Selanjutnya adalah hak guna usaha. Hak guna usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam pasal 29 UPA, guna perusahaan pertanian, perikanan, atau peternakan. Adapun hak guna usaha itu sendiri dapat timbul pada tanah minimal 5 hektar, dapat dialihkan, diberikan dengan jangka waktu paling lama 25 tahun, dan apabila diperlukan waktu yang lebih lama, dapat diberikan maksimal 35 tahun dengan perpanjangan maksimal 25 tahun. Timbul karena penetapan pemerintah, dimiliki oleh WNI atau badan hukum yang didirikan dengan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia, dapat dijadikan jaminan hutang dengan hak tanggungan. Hak guna usaha dapat hapus karena jangka waktu berakhir, dihentikan sebelum berakhir karena syarat tidak dipenuhi, dilepaskan oleh pemegang haknya, dicabut untuk kepentingan umum, ditelantarkan, tanahnya musnah, dan pengalihan yang mengakibatkan HGU tidak lagi dimiliki oleh WNI atau badan hukum yang didirikan dengan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Selanjutnya adalah hak guna bangunan. Hak guna bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri dengan jangka waktu paling lama 30 tahun. Pada prinsipnya, HGB identik dengan HGU. Namun terdapat beberapa perbedaan antara HGU dan HGB.
yaitu HGU digunakan untuk pertanian, perikanan, dan peternakan seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, sedangkan HGB digunakan untuk mendirikan dan mempunyai bangunan. Selanjutnya, dalam masa jangka waktu pun, HGB memiliki jangka waktu maksimal 30 tahun dengan perpanjangan maksimal 20 tahun. Tentunya hal itu berbeda dengan masa jangka waktu HGU. Dan juga HGU itu sendiri beralaskan pada tanah yang dikuasai langsung oleh negara, sedangkan HGB dapat beralaskan hak pengelolaan yang berarti dikuasai langsung oleh negara atau beralaskan hak milik yang berarti dimiliki oleh warga negara Indonesia. Sekian video dari Belajar Hukum kali ini. Semoga video belajar hukum ini dapat bermanfaat buat kalian semua ya. Jangan lupa subscribe, comment, share, and like. Ingat, hukum bersatu tak bisa dikalahkan. See you!